Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Pada sehat kan? Sehat. Ya, tetap jaga kondisi dan jaga kesehatan ya teman-teman. Pada hari ini bertemu kembali dengan saya. Setelah kemarin membahas materi tentang inflasi, pada hari ini kita akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi. Apa itu pertumbuhan ekonomi, manfaat pertumbuhan ekonomi, dan menghitung berapa persen pertumbuhan ekonomi berkembang setiap tahun per tahunnya. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Doa dipimpin oleh Citra, saya mohon untuk memimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita mulai, kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Citra. Sebelum kita mulai ke mata pelajaran, saya persiapkan dulu ya teman-teman. Iska, Hadir. Pipin, Hadir, Pak. Agnes, Hadir, Pak. Doni, Lina, Hadir. Indah, Hadir. Citra, Hadir, Pak. Desti, Hadir, Pak. JJ, Hadir. Bowo, Adi. Oke, tampaknya hadir semua ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi pembelajaran apa itu pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini teman-teman setelah mempelajari pertumbuhan ekonomi, nantinya teman-teman dapat mendapatkan manfaat. Apa itu manfaatnya? Nanti teman-teman bisa menghitung laju pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia sendiri setiap tahunnya berkembang atau tidak. Itu salah satunya. Untuk indikator teman-teman, yang pertama dapat memahami pengertian pertumbuhan ekonomi, kedua memahami manfaat pertumbuhan ekonomi, ketiga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dan yang keempat terakhir menjelaskan cara menghitung pertumbuhan ekonomi. Jadi teman-teman pada materi hari ini harap fokus karena di terakhir nanti ada materi tentang perhitungan yang akan saya jelaskan di awal nanti, dan akhirnya teman-teman saya minta untuk menjawab dari soal yang akan saya berikan nanti. Untuk tujuan pembelajarannya, siswa dapat memahami dan mendeskripsikan konsep pertumbuhan ekonomi, menyajikan permasalahan pertumbuhan ekonomi, serta cara mengatasinya dengan penuh tanggung jawab, kerja keras, dan bekerja sama. Oke, lanjut saja. Menurut teman-teman, apakah itu pertumbuhan ekonomi? Ada yang bisa menjawab? Mungkin Lina bisa menjawab pertumbuhan ekonomi itu apa? Kenaikan ekonomi di suatu negara, Pak. Oke, nampaknya agak sedikit kurang benar. Maka kali ini saya akan membenarkan. Jadi pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Di sini Lina sudah paham apa itu tentang pertumbuhan ekonomi? Paham, Pak. Teman-teman yang lainnya bagaimana, paham? Bowo, Mas Adi? Paham? Oke, lanjut. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Selanjutnya, adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa real terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Pada materi kali ini yang di slide pertama ada yang mau ditanyakan atau yang ada yang kurang jelas? Sudah cukup jelas teman-teman? Oke, nampaknya sudah cukup jelas. Kita lanjut. Pada ngantuk atau gimana nih? Pada diam semua ya? Mungkin Pak Agnes bisa membaca slide yang pertama, manfaat pertumbuhan ekonomi. Manfaat pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, laju pertumbuhannya untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional. Nah, oke, terima kasih Mbak Agnes. Untuk yang pertama itu ada pembangunan nasional, kata-kata pembangunan nasional. Menurut teman-teman, apa sih ini hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan nasional? Mengapa ada kata pembangunan nasional untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional? Ada yang tahu tidak? Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Mas Doni, ada yang tahu?
Kurang tahu. Oke, saya jelaskan teman-teman. Jadi pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi itu diibaratkan seperti ini teman-teman. Contoh nyatanya seperti Mas Doni. Mas Doni mengalami pertumbuhan ekonomi, ekonominya sangat bagus, sangat besar. Nah, untuk itu uang yang didapatkan Mas Doni dari pembangunan ekonomi, dari pertumbuhan ekonomi digunakan untuk membangun rumah, membangun kolam renang di rumahnya gitu. Jadi semakin besar pertumbuhan ekonomi, maka pembangunan ekonominya juga akan semakin besar. Berikut juga di negara Indonesia. Ekonomi di Indonesia semakin besar, pembangunan di Indonesia juga akan semakin besar. Nah, itulah hubungan antara kedua materi itu teman-teman. Yang kedua, pendapatan per kapitanya untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk. Ketiga, sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan negara untuk perencana pembangunan nasional atau sektoral dan regional. Mas Adi tidur? Ngantuk? Boleh bisa dibacakan yang nomor 4 poin 4 Mas Adi. Sebagai dasar penentuan prioritas pemberian bantuan luar negeri oleh Bank Dunia atau lembaga internasional lainnya. Nah, terima kasih Mas Adi. Jadi yang nomor 4 ini, mengapa dijadikan penentuan prioritas untuk Bank Dunia? Nah, jadi prinsip dari Bank Dunia itu jika pembangunan atau pertumbuhan ekonomi suatu negara mengalami penurunan, maka akan dibantu. Jadi dengan kita menghitung pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi, itu bisa menentukan apakah Bank Dunia harus memberikan bantuan atau tidak. Jadi yang kelima, selanjutnya sebagai dasar pembuatan perakiraan bisnis. Di slide yang kedua ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, lanjut. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, jumlah dan mutu penduduk serta tenaga kerja. Kedua, SDA atau tanah kekayaan alam. Yang ketiga, barang-barang modal dan teknologi. Keempat, manajemen. Kelima, kewirausahaan. Dan keenam, sistem sosial dan sistem dari masyarakat itu sendiri. Oke teman-teman, di sini kita akan menghitung pertumbuhan ekonomi. Jadi disimak ya. Untuk rumus menghitung pertumbuhan ekonomi, rumusnya yaitu pertumbuhan ekonomi tahun T sama dengan delta GNP dibagi GNP TO dikali 100%. Delta GNP, ada yang bisa tahu? Delta GNP itu apa? Ada yang mau bisa memberikan pendapat? JJ mungkin? Delta GNP itu apa? Itu perubahan yang diperoleh dari GNP tahun ini ke GNP tahun lalu. Oke, benar sekali. Jadi delta GNP itu adalah hasil pengurangan dari GNP tahun ini dikurang dengan GNP tahun lalu. GNP tahun ini adalah GNP yang akan kita hitung. Sedangkan untuk GNP TO itu GNP tahun lalu. Oke, langsung aja kita ke contoh soal. GNP tahun 2019 sebesar 800 triliun dan GNP tahun 2020 sebesar 900 triliun. Maka besarnya pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 adalah, nah, jadi yang di 2019 ada 800 triliun nih teman-teman, dan GNP di tahun 2020 ada 900 triliun. Kita kurangkan dahulu. 800 dikurang 900 berapa? Ayo, 800 kurang 900 Mas Doni? Min 100 ya. Min 100 dibagi dengan 800 terus dikali dengan 100 seperti rumus pertumbuhan ekonomi ini. Nah, menghasilkan 12,5%. Jadinya GNP di tahun 2020 mengalami pertumbuhan dari 2019 yaitu sebesar 12,5%. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang paham, teman-teman? Oke. Kita langsung saja ke contoh soal di GNP tahun 2018 ini misalkan ya teman-teman adalah sebesar 400 triliun dan di tahun 2017 sebesar 300 triliun. Disuruh menghitung yang 2017. Ada yang bisa menjawab?
Pipin? Bisa menjawab? Boleh maju silakan. Pipin. Tadi apa Pak? Rumusnya yaitu pertumbuhan ekonomi tahun T sama dengan delta GNP dibagi GNPTO kali 100%. Katanya tadi sudah jelas Pipin. Teman-teman yang lain bisa mengerjakan sendiri di bukunya masing-masing ya. 300. Ya. Oke, terima kasih Mbak Pipin. Gimana teman-teman, jawabannya sama dengan kalian? Yaitu 10%? Sama? Oke, berarti sudah pada paham ya untuk materi kali ini. Ada yang mau ditanyakan dari perhitungan ini? Tidak. Oke. Jadi kesimpulannya teman-teman, pada pembelajaran kali ini kita diharapkan bisa menghitung berapa perkembangan, terutama di negara Indonesia, negara kita sendiri, berapa perkembangan persennya tiap tahun gitu. Nah, untuk pembelajaran kali ini mungkin dari teman-teman karena ini perhitungan atau ada kesulitan gitu, di mana mungkin ada yang mau merefleksikan pembelajaran kali ini perhitungannya susah atau gimana, terlalu cepatkah gitu teman-teman? Ada yang memberi tanggapan tidak? Bagus ya. Oke, kalau begitu tadi kita tutup dengan doa. Alangkah baiknya di akhir kita tutup dengan doa. Saya pimpin secara Katolik, yang lain bisa menyesuaikan ya. Berdoa mulai. Ya Tuhan, terima kasih pembelajaran sudah selesai. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai bertemu di minggu depan. Terima kasih.